Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini kita masih membahas mengenai peluang, tetapi yang lebih spesifik lagi yaitu tentang kombinasi. Apakah kombinasi itu? Ya, seperti biasa teman-teman ya. Untukmu yang memiliki kuota yang terbatas, di kolom deskripsi ada timestamp yang sekiranya bisa berguna untukmu. Dan nantinya di video ini juga akan ada subtitlenya. Kalau begitu, mari kita mulai. Baik ya, sekarang kita akan membahas masih mengenai peluang, lebih lanjut mengenai kombinasi. Kombinasi itu apa? Ya, kombinasi kalau secara pengertian itu sudah tertulis pada slide adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutan. Hal ini biasanya ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari diilustrasikan dalam pembuatan warna sekunder maupun warna tersier. Ya, mungkin kamu bisa mengingat-ingat warna sekunder itu apa, warna tersier itu apa. Ini di mata pelajaran kesenian ya. Oke. Ya, jadi kalau di kesenian kemarin ya, atau mungkin di kelas 10 atau selama kita belajar kesenian terutama seni rupa ya, itu kita mengenal ada warna primer, ada warna sekunder, dan warna tersier. Jadi warna primer itu ada 3 ya, merah, biru, kemudian kuning. Ini bahasa Inggris ya. Saya harap tidak bingung dengan istilah-istilah warna dalam bahasa Inggris. Jadi warna primer itu kalau saling dicampurkan ya, misalnya nih merah dengan kuning akan membentuk oranye. Nah, bagaimana ini kok bisa? Artinya itu hubungannya apa dengan kombinasi? Nah, kombinasi itu cirinya adalah dibolak-balik itu sama ya. Artinya apakah yang merah dulu baru dicampurkan kuning, atau kuning dulu terus dicampurkan merah. Jadi urutannya dibolak-balik itu akan menghasilkan warna yang sama, asalkan perbandingannya itu tetap ya. Jadi kalau merah misalnya nih, kita mau buat warna oranye gitu ya. Nah, kita punya cat air 1 mili, 1 mili merah, 1 mili kuning. Kita pengen oranye nih, ya udah tinggal campur saja, ternyata dihasilkan oranye sebanyak 2 mili. Nah, seperti itu. Kalau perbandingannya beda ya jelas nanti hasilnya berbeda. Bisa jadi malah yang terjadi warna tersier atau bahkan kuartner ya. Nih, kalau warna tersier itu seperti ini misalnya, dari warna sekunder kita bisa kembali menambahkan merah atau kembali menambahkan kuning. Nah, hasilnya vermilion sama amber. Kalau orange atau jingga ya, nggak bahasa Indonesia, jingga ditambahkan lagi merah, muncul warna vermilion. Dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya bisa dicari sendiri ya vermilion itu apa. Kemudian kalau oranye ini atau jingga ini ditambahkan warna kuning, maka akan menjadi warna amber. Begitu. Dan sekali lagi ini perbandingannya tetap, tapi dibolak-balik masih sama. Itu yang harus dipegang dalam kita belajar yang namanya kombinasi. Nah, kalau yang kemarin di permutasi itu berbeda. Jadi kalau misalnya urutan angka ya, 1, 1, 2 dengan
121 dengan 211 itu adalah hal yang berbeda. Kalau dikombinasi semuanya sama. Begitu. Jadi 112 dengan 121 dengan 211, nah, itu adalah sama karena mereka mengandung angka 2 dan angka 1. Begitu. Nah, untuk rumusan kombinasi, rumusnya seperti ini. C NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Ini kombinasi. Contoh soal langsung ya. Jadi tentukan nilai dari kombinasi 10/4. Ya, ini langsung masuk rumus saja, maka didapatkan seperti ini. Kombinasi 10/4 dihasilkan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali kurung buka 10 dikurangi 4 faktorial. Ya, lalu yang ada dalam kurung kita kerjakan dahulu ya. Maka dihasilkan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, di sini yang kita jabarkan adalah 10 faktorial dan 4 faktorialnya. Nanti setelah mendapatkan 6 faktorial seperti ini kita bisa coret. Ya, kita bisa coret. Lalu didapatkan hanya tinggal 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 ya. 10, 9 dikali 7 dibagi 4 dikali 3 dikali 2. Nah, dari situ kita bisa coret-coret aja sih sebenarnya. Misalnya nih 4 dengan 2 kita coret dengan 8 karena di sini kan 4 dikali 2 8 ya. 8. Nah, ini ada 8 dicoret aja. Maka menghasilkan 1. Alias kalau dalam perkalian kita tidak perlu menulisnya. Sehingga menghasilkan 10 dikali 9 dikali 7 dibagi 3. Nah, setelah itu karena di sini ada penyebutnya angka 3 dan di sini ada angka 9, kita bisa coret lagi. Coret aja. Nah, hasilnya 3. Oke, sekarang kita tinggal kalikan, maka didapatkan 210. Gitu. Kalau soal cerita seperti apa? Ya, soal ceritanya seperti ini. Untukmu yang memang sudah paham, ya, bisa kamu pause video ini seperti biasa. Coba kamu kerjakan sendiri. Lalu kita lihat pembahasannya apakah hasilmu itu sama atau berbeda. Oke. Saya bacakan soal ceritanya. Di dalam sebuah kantong terdapat 7 buah bola yang terdiri dari 3 bola merah, 2 bola hitam, dan 2 bola biru. Ada berapa banyak cara terambilnya 2 bola merah, 1 bola hitam, dan 1 bola biru? Ya, nih pembahasannya seperti ini. Pertama-tama kita menuliskan semua dulu ya. Artinya total bola merah di situ ada berapa, lalu diambil berapa. Kemudian ada bola hitam itu berapa banyaknya, lalu diambil berapa. Demikian juga bola biru ada berapa jumlahnya dan yang diambil berapa. Setelah itu kita susun kombinasinya. Jadi yang pertama ada 3 buah kombinasi ya di sini. Yang pertama kombinasi untuk bola merah. Di sini kombinasinya adalah kombinasi 3-2, alias kombinasi yang terdapat 3 buah bola merah lalu diambil 2. Seperti itu. Lalu kombinasi yang kedua ada ini ya. Bola hitam diambil 1. Jadi 2 buah bola hitam diambil 1. Dengan demikian kombinasinya adalah
kombinasi 21. Demikian juga untuk bola biru sama. Lalu ketiga kombinasi ini kita kalikan sehingga bentuknya seperti ini. Nah, jadi C32 dikali C21 dikali C21. Nah, lalu dari sini kita bisa langsung ini ya, kita jabarkan masing-masing. Nah, ini sesuai dengan pilihan kamu saja. Yang jelas kalau saya langkahnya itu setelah dijabarkan dimasukkan gitu, yang ada dalam kurung kita kerjakan dahulu sehingga didapatkan pada baris yang kedua itu ya. Jadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, berhubung 1 faktorial itu nilainya 1, maka untuk 2 faktorial dikali yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini yang 2 faktorial di sini, ini hanya dijabarkan saja langsung ke sini. Jadi dapat 2 kali 1 dikali 2 kali 1 ini dari sini, penjabaran dari sini. Gitu. Nah, kemudian yang 3 faktorial di sini kita jabarkan sampai dengan 2 faktorial saja. Maka hasilnya seperti ini ya. 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, kemudian dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Nah, ini 2 faktorial boleh kita coret, didapatkan 3. Nah, lalu yang sebelah sini 2 ini bisa kita kalikan, hasilnya adalah 4. Maka 3 kali 4 ada 12. Seperti itu. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Apabila ada yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel SMK Ignatius Semarang ini. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.